Nama saya Ferry Fatsariandi. NIM saya G211190047. Saya dari Prodi Teknik Informatika USM angkatan 19. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum open source pada pertemuan kelima. Oke, selanjutnya langsung kita buka saja Oracle kita ya, VirtualBox. Di sini saya sudah membukanya. Lalu kita start seperti biasa. Lalu kita masuk ke Linux Ubuntu kita. Oke, setelah itu pergi ke web browser. Ini di e-learning USM. Kita buka dulu materi praktikum kali ini. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai ini sudah. Nah, ini mengenai belajar perintah Linux, sistem admin dan security pada Linux. Oke, sebelumnya kita bahas dulu nih, kenapa Linux tahan dari serangan malware atau virus. Kalau dari website ini, sebabnya karena Linux menerapkan sistem pengaturan hak akses file terhadap user dengan ekstra ketat, sehingga file penting sistem hanya bisa diakses dan dimodifikasi oleh user root. Jadi tidak sembarang orang, sembarang user bisa memodif sesukanya gitu ya. Oke, kita buka link ini. Open new tab. Kita tunggu. Nah, ini memahami hak akses file di Linux. Oke. Apa sih itu hak akses file di Linux? Linux merupakan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan diberi label yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup yang bisa membaca, memodif, dan mengeksekusi atau execute file tersebut. Kita ini ya, langsung selanjutnya, owner dan file permission. Pada sistem Linux, semua file memiliki tuan. Ini adalah cara untuk menentukan hak akses untuk file tersebut. Jadi pada file-file tersebut itu dikelola, dihandle, dan dipegang oleh si user itu yang memiliki hak akses root atau admin tersebut. Nah, kita lanjut ke hak kepemilikan file atau ownership. Setiap file di Linux punya tujuan yang punya hak akses penuh terhadap file tersebut, seperti baca, tulis, eksekusi, atau lebih dikenal sebagai read, write, and execute, atau WRE. Secara default, owner sebuah file adalah user yang membuat file tersebut. Oke, lanjut ke atribut hak akses file atau file permission. Oke, hak akses suatu file didefinisikan dalam suatu atribut yang sering disebut file permission. Pada atribut file permission menjelaskan permission atau hak akses untuk 3 kelompok, yaitu owner, group, dan other atau word. Owner sendiri hak akses pemilik dari file tersebut, sedangkan group itu menentukan permission untuk sekelompok user yang masuk ke dalam grup tersebut. Sedangkan other atau word adalah menentukan permission atau hak akses untuk semua user yang ada di sistem. Selanjutnya kita bahas ke flag file permission huruf atau RWX. Nah, ini ya, untuk menjelaskan hak akses suatu file, Linux menggunakan flag permission, di mana setiap flag menjelaskan hak akses untuk user, owner, group, dan word atau other. Read, write, execute atau tulis, baca, tulis, dan eksekusi. Kita lihat kalau yang baca itu adalah hak akses untuk membaca, sedangkan write memodifikasi, dan execute adalah menjalankan atau mengeksekusi. Selanjutnya kita bahas, nah ini flag permission ini ya, yang owner itu memiliki RWX, yaitu read, write, dan execute, sedangkan group hanya mempunyai read dan execute, tidak mempunyai write, sedangkan yang other hanya mempunyai read dan execute.
Dan ini ada angkanya ya, jika owner itu 4 plus 2 plus 1 jadi 7, yang grup itu 4 plus 0 karena tidak diketahui rate-nya, sedangkan execute-nya 1 jadi 5, yang order sama dengan yang grup. Oke, lanjut cara mengubah hak akses file dan perintah chmod. Nah, jika kamu ingin mengset pass permission untuk file dengan hak akses owner seperti owner, group maupun other, maka kamu akan cukup mengsetnya menggunakan 3 digit angka yaitu 755. Oke, kita coba langsung. Kita buka terminal pada Linux kita. Oke, kita search di sini. Nah, ini terminal. Sebentar. Kita tunggu. Nah, ini kita buka terminal. Oke, kita langsung ketikkan saja chmod 755 nama file folder. Kita cek dulu kita punya folder apa. Di sini dokumen, kita buat dulu very Linux. Oke, yang di dalamnya saya kasih file index.html dan materi open source ini ya. Oke, kita taruh dokumen. Nah, ini open source very Linux. Oke, kita buka lagi terminal kita. chmod 755 nama file folder jadi very Linux. Oke, kan akses very Linux maksud file directory. Kenapa ya? Kita coba cek lagi. Nama file folder kita chmod very Linux. Ini sudah benar penamanya, chmod 755 very Linux. Oke, kita selanjutnya kita buka file pada folder penyimpanan kita di Linux kita. Lalu selanjutnya kita buka terminal. Kita buka terminal pada Linux. Oke, kali ini kita langsung mempraktekkan mengubah hak akses file ini ya. Kita buka terminal. Sebelumnya kita cek dulu dokumen kita cd very Linux. Nah, ini kita sudah masuk di very Linux. Kita coba cek di dalamnya terdapat apa aja. Nah, ini ya. Ini ada file index.html yang saya buat sebelumnya, dan juga ada file open source, materi open source yang berekstensi PDF. Jika dilihat ya, ini read pada direktori ini ya, direktori hak aksesnya ya. Kita coba jabarkan pada file index saya itu menjadi read write dan read, sedangkan open source juga sama. Lalu kita langsung coba praktekkan pada mengubah hak akses ini ya. Kita coba ubah ini kita. Oh, salah, ini dibesarkan terminal. Oke,
chmod .755, nama file folder very linux, enter. Oh, ada error nih ya. Kita coba lagi chmod 755 very linux. Oh, nama file folder kita coba chmod 755. Oh, ini open source ya, open source.pdf. Kita coba. Nah, ini kita sudah berhasil untuk mengubah akses file dengan perintah chmod. Langsung kita coba cek lihat akses filenya ya dengan cara perintah ls -l. Kita coba. Nah, ini bisa dilihat pada file open source PDF saya sebelumnya itu mempunyai hak akses berupa read write dan read. Nah, sedangkan ini ketika sudah saya ubah mempunyai read write execute read terus execute read dan execute. Berarti ini kita sudah berhasil untuk mengubahnya, berhasil untuk mengubah dari hak akses filenya ya. Kita lanjut. Nah, ini dengan setelah tadi kita bisa untuk mengset sticky bit permission menggunakan ini ya. Nah, lanjut lagi chmod switch permission. Kita lanjut ke selanjutnya, belajar mengatur hak akses file di Linux via terminal. Nah, kita coba ini. Kita buka dulu. Tunggu sebentar. Oke, ini ya. Cara mengatur hak akses dan kepemilikan file di Linux. Konsep hak akses. Kita lihat konsepnya itu setiap file atau folder di Linux mempunyai atribut yang menentukan hak akses untuk user ataupun grup di sistem tersebut. Nah, ini 3 atribut: owner, group, dan other atau world. Oke. Owner jadi kepemilikan, grup itu grup tertentu, dan other itu semua user yang ada di sistem. Perintahnya sama, hak akses itu read, write, dan execute. Oke. Contoh penggunaan atribut pada file Linux. Nah, ini perhatikan output perintah ls -l di bawah ini ya. Kita coba lihat. Nah, ini sama tadi ya. Read, write, execute, dan read. Nah, ini ketika sudah diubah file itunya ya, file pada Linuxnya. Nah, ini lalu kenapa ada tanda minus di segmen tersebut? Nah, ini tanda minus atau strip merupakan indikasi kalau ada permission yang tidak diterapkan atau diberikan untuk user, group, atau other. Kita lanjut lagi. Ini cara membaca hak akses file di Linux, file permission. Ini kita pada Linux, Unix, like OS, termasuk Linux dan Mac OS, setiap file punya 3 atribut yang menerangkan akan hak akses ke file tersebut, seperti owner permission, group permission, dan other world permission. Cara mengecek hak akses file via terminal. Oke, sama ls -l. Kita lanjut arti tiket pertama. Tiket pertama ada kolom nomor merupakan atribut advance spesial. Oke. Main itu file biasa tanpa advance permission. Oh, ini. Sedangkan di directory atau folder. Oke. L simbolik link dari file atau directory. Oke.
S atau G, yaitu menandakan tweet atau set git permission. T kecil yaitu indikasi dari skip bit permission. Lalu S atau T atau G dengan huruf besar menandakan bahwa file tidak diberi atribut permission X. Nah, ini kita coba lihat dengan membaca atribut file nomor 2, 3, dan 4. Kita lanjut RWX. Nah, nih, mengubah akses file dengan chmod. Nah, ini kita coba. Untuk mengubah akses file folder pada Linux, kita bisa menggunakan perintah chmod. Nah, perintah chmod bisa kita gunakan dengan dua cara, yaitu memasukkan atribut dan memasukkan parameter huruf saat menggunakan perintah chmod untuk mengubah akses. Perintah untuk mengatur dan merubah akses adalah sudo chmod permission. Oke, kita lihat ubah akses file dengan binary reference. Cara ini merupakan cara favorit yang digunakan oleh banyak user untuk mengakses permission owner, group, dan order. Bisa dilakukan dengan simple, cukup masukkan 3 digit angka chmod command. Oke, setiap permission diawali dengan RWX. Oke, contoh chmod 640 dokumen L yang artinya mengset atribut permission file dengan nama dokumen 1, sehingga owner punya permission read, group punya permission read, dan order tidak punya permission apapun terhadap file ini. Oh, berarti pada penjelasan ini owner itu mempunyai hak akses berupa membaca dan menulis atau memodif dari file tersebut. Sedangkan group hanya cuma bisa membaca. Sedangkan untuk order, karena dia tidak mempunyai permission apapun, jadi dia tidak bisa untuk melihat, membaca maupun mengeksekusi. Kita coba ya chmod nih. Kita buka terminal. Chmod 640 open source PDF. Kita coba. Nah, kita coba lihat dengan perintah ls-l. Kita coba bandingkan. Nah, ini ya berubah lagi. Ini mempunyai read, dan ada strip. Nah, ini berarti pada owner ini memiliki read dan write, sedangkan pada group hanya membaca saja. Sedangkan pada owner atau semua tidak bisa membaca, menulis ataupun mengeksekusi dari file kita. Kita lanjut selanjutnya. Nih, contoh cara mengubah akses file dengan atribut angka. Mengubah dengan permission. Oke. Dari mana asalnya angka 640? Oh ya, tadi kan pada saat kita mempraktekannya, ini ada nih angka yang berupa huruf 640 pada perintah kita chmod. Pada sebelumnya kan menggunakan chmod 755. Ya, ini kenapa kok bisa 640? Kita coba lihat penjelasannya di sini. Dari mana asalnya angka 640? Oke, pertama kita bagi atribut permission di atas 3 bagian, yaitu owner permission, group, dan order permission. Oke, ini read, dan ini untuk yang owner ya. Ini untuk yang read itu memiliki 0 karena dia tidak mempunyai execute ya. Execute 0, read memiliki 4, write memiliki 2, dan execute 0. Oke, selanjutnya read memiliki 4 ini sama dengan yang ini ya, read 4. Terus write tidak ada, execute tidak ada. Sedangkan pada owner dia tidak mempunyai RW dan E, sedangkan nilainya adalah 0. Nah, kedua, kita jumlahkan nilai permission untuk setiap bagian. Pada read to read memiliki 6, dan pada grup ini ya, pada grup memiliki angka 4. Nah, kita tambahkan ini keduanya ini, kita gabungkan sehingga
memiliki angka 64. Kita coba lihat. Nah, ini 64, sedangkan untuk yang owner ini 0. Jadi kita masukkan 640. Nah, begitu. Kita selanjutnya, nah ini ubah hak akses file dengan simbolik atau huruf. Read, R untuk read, W untuk read, X untuk execute. Nah, adapun simbol untuk set permission yang kita maksud, kita bisa menggunakan simbol U untuk owner, G untuk mengeset group, O untuk others, dan huruf A kecil untuk all user. Ini kita harus perhatikan besar kecilnya pada huruf tersebut ya. Mengapa? Karena biasanya seperti ini adalah jenis-jenis huruf yang memiliki sensitif sintaks ya, yaitu apabila besar kecilnya huruf tersebut sangat berpengaruh pada program selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh cara mengubah hak akses file dengan atribut huruf simbolik. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari nih untuk simbol-simbolnya apa aja. Selanjutnya kita akan praktekkan untuk mengubah ini. Oke, kita coba ubah. Hanya perlu mengubah permission group dan order karena owner permissionnya masih sama. Oke, ubah group permission jadi read only dengan menghapus permission read menggunakan perintah chmod g main w. Ya, ini file kita ya. Kita coba langsung praktekkan. Chmod sebentar, sebentar. Saya kecilkan dulu nih ya. Chmod g main w. Oke. Chmod g main w, nama file. Nama filenya open source .pdf. Tidak ada ternyata. Kita coba lihat chmod g main w dokumen .doc. Oke, chmod g main w open source.pdf. Tidak ada apa. Mungkin ini harus bertipe ekstensi dokumen ya. Kita coba lagi yang HTML. Coba chmod g main w index.html. Kita coba. Tidak bisa. Chmod cannot access G. Oke. Chmod tak dapat. Oke. Kita coba ubah order permission ya. Chmod o main r. Chmod o main r open source pdf. Tidak bisa nih ya. Kenapa ini? Kita coba lihat lagi. Oh, apa mungkin kita harus keluar. Kita coba lihat ls main l. Oh, ini sudah, berarti sudah. Oh, file sudah berubah ya berarti ini ya. Pada index.html hanya read saja. Kita coba hanya read saja, betul. Lalu untuk open source tidak memiliki apa-apa. Nah, ini betul ya. Sudah berjalan. Kalau kita ragu, kita coba ulang lagi dari awal. Kita keluarkan. Kita buka terminal. Kita masuk cd
Very Linux ls main l. Kita coba lihat dulu ya, ini masih kita masukkan ke chmod 640 open source.pdf, maka ini akan berubah. Nah, ini akan berubah. Yang sebelumnya kosong, artinya tidak mempunyai hak akses untuk read, write maupun execute. Setelah saya masukkan sintaks 640, berarti file ini memiliki perintah read, write, dan read. Selanjutnya mari kita ubah ke ini ya, hanya mempunyai read saja. Kita cek chmod g main w open source.pdf. Nah, kita abaikan saja. Kita cek ls main l. Nah, ini ya, sudah masuk, artinya open source ini ya, artinya read. Nah, ini berarti hanya memiliki akses untuk membaca saja, berbeda pada sebelumnya memiliki read. Setelah kita memasukkan sintaks main w, pada memiliki arti yaitu kita atau user hanya dapat untuk membaca saja. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi, ownership atau hak kepemilikan pada file. Nah, kita lihat owner permission. Nah, ini group permission di kotak nomor 3. Oke, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, ini default owner file atau folder adalah user si pembuat. Nah, kita coba touch. Sini ada contoh filenya. Oh, ini kita sudah menjajalnya tadi ya. Nah, kita sudah menjajalnya. Oke, selanjutnya kita akan masukin lanjutan tentang penjelasan praktek kita mengenai connect ke Wi-Fi hotspot menggunakan perintah nmcli. Oke, kita buka terminal kita dulu. Kita buka terminal. Selanjutnya running ya, artinya sudah berjalan ini. Kita coba untuk oke, kita sudah keluar nih ya. Selanjutnya kita masukkan ini ya, cara connect ke Wi-Fi dengan perintah nmcli. Kita langsung menggunakan if config. Kita tuliskan saja if config main a. Oke, ini sudah dapat akses ID-nya dari Wi-Fi-nya. Setelah itu kita coba setup ini sudo IP link set. Oh, ini nama adapter ya, ini nama adapternya. Set nama adapter set nama adapternya ENP0 S3. Kita coba enter. Oke, masuk password. Kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya hidupkan sinyal Wi-Fi ya, kita nmcli dengan sintak nmcli radio Wi-Fi on. Nah, ini artinya perintah ini untuk menjalankan radio Wi-Fi pada user kita untuk turn on atau aktif. Nah, setelah aktif, selanjutnya
Kita lihat lagi device device ya ini. Oke, kita coba lihat NMCLI device device wifi list. Oke, selanjutnya itu connect ke SSID ya. Kita coba konekkan dengan sintak NMCLI device wifi connect SSID dari hotspot. Kita coba lihat hotspotnya inet address broadcast subnet mas inet address. Kita coba lihat SSID nya. Kita lanjut saja ke selanjutnya itu ini NMCLI connection. Lihat profil status koneksi kamu bisa menggunakan perintah ini. Oke, kita coba lihat NMCLI connection. Oh, ini sudah ada ya. Selanjutnya kita, nah ini warna hijau menandakan sedang bahwa komputer ini sudah aktif menggunakan opsi tersebut atau sudah nyambung ya. Kita coba untuk disconnect. Menggunakan NMCLI device disconnect. Nama adapternya kita coba tadi ya, untuk ini ENP 0S3. Nah ini jadi device kita sudah offline, sudah disconnect ya. Oke, selanjutnya connect ke wifi hotspot menggunakan perintah wv-config dan wv-list. Nah, kita coba pastikan disable service network manager. Oke, kita coba itu dulu ya, kita stop dulu, disable atau stop ya. Sudo service manager stop, enter. Oh, server stop command not found. Masih sudo, oh kurang ya, sudo service network manager stop, enter. Oke, setelah itu cara connect ke wifi dilirik menggunakan perintah iv ya. Jika tadi menggunakan if config, ini kebalikannya itu menggunakan iv config. Kita coba iv config, enter. Oke, ini no wireless extension. Oke, selanjutnya pastikan sinyal radio wifi mu telah terenable dan bila interface mu telah terenable juga. Gunakan perintah bawah ini. Kita coba sudo, recovery lagi ya. Nah ini sudo rf kill unblock LAN. Oke, artinya sudo ip link set yang terhubung dari basic.org/5. Terima kasih.
Kasih Ustaz. Kita coba lihat ENP 0S3. Oke. Selanjutnya cari wifi atau hotspot yang ada di sekitar kamu. Kita coba menggunakan sintak sudo iw dev blend p7s0 connect main w rap ms main b. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pertemuan selanjutnya ya, karena ini sudah lebih dari 30 menit ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun kurang jelas dalam penjelasannya, karena saya masih sedang belajar, masih memahami dan masih terus belajar untuk meningkatkan pemahaman saya mengenai apa itu Linux dan cara penerapannya dalam kehidupan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.